Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa setia yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah masih selalu memberi nikmat kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bertatap muka bagi yang hadir saat ini, dan kita bisa menikmati dan bisa menghirup udara-udara segar yang telah diberikan oleh Allah. Meskipun kita saat ini sedang mengalami ujian dari Allah, yaitu berupa wabah virus corona yang melanda dunia saat ini. Hal seperti itu jangan membuat kita susah, jangan membuat kita resah, karena semuanya ujian, rintangan, wabah itu semuanya semata-mata ujian dari Allah untuk menguji keimanan, ketebalan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan keterangan kemarin terkait dengan fadilahnya berpuasa di bulan Dzulhijjah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yaumus sadisu al-yaumu alladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihil khaira. Pada hari yang ke-6 atau tanggal 6 bulan Dzulhijjah, yaitu hari yang di saat itu Allah membuka seluruh pintu-pintu kebaikan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man samahu yanzurullahu ilaihi birrahmati. Barang siapa yang berpuasa bulan Dzulhijjah, apa yang akan didapat olehnya dari Allah? Yanzurullahu ilaihi birrahmah. Maka Allah Ta'ala melihat dia dengan penglihatan belas kasih, akan mendapat belas kasih sayang dari Allah. Yang kedua, fala yu'adzabu ba'dahu abadan, dan orang tersebut tidak akan disiksa selamanya. Jika kita perhatikan dari takbir ini, orang yang ingin selalu mendapat rahmat dari Allah, maka gimana caranya? Maka berpuasalah pada tanggal 6 bulan Dzulhijjah. Jika orang itu sudah mendapat rahmat dari Allah, maka panasnya neraka tidak akan menyentuh padanya. Dan apa yang diinginkan akan dikabulkan oleh Allah. Contoh seperti ini. Ada seseorang anak, dia itu sudah dirahmati oleh ibunya, dirahmati oleh kedua orang tuanya, dikasihani oleh kedua orang tuanya. Maka ketika anak itu minta sepeda motor, walaupun orang tua itu tidak mempunyai uang untuk membelikan, maka orang tua itu akan usaha kemana-mana, cari hutangan, kredit. Mengapa? Demi memenuhi keinginan anaknya, yaitu meminta sepeda motor. Mengapa kok orang tua itu usaha keras untuk memenuhi anaknya? Karena orang tua itu sudah merahmati, belas kasihan kepada sang anak. Kita semuanya kalau kita mendapat rahmatnya Allah Ta'ala, maka gimana? Maka panasnya api neraka tidak akan bisa menyentuh.
Meskipun dimasukkan ke neraka, maka tidak akan panas. Mengapa? Karena sudah mendapat rahmat dari Allah. Bahkan dalam satu keterangan bahwasanya sebetulnya manusia ini jika nanti masuk surga bukan karena apa-apa. Bukan karena ibadahnya, bukan karena sholatnya, bukan karena zakatnya, bukan karena dia rajin bersedekah, akan tetapi dia masuk surga semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kejar rahmatnya Allah. Cari rahmatnya Allah. Caranya gimana? Yaitu berpuasa di bulan Dzulhijjah tanggal 6. Nah, yang kedua, ya, yang akan didapat bagi orang yang berpuasa di bulan Dzulhijjah tanggal 6, fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah Ta'ala tidak akan memberi siksa padanya. Seumpamanya nanti kita masuk neraka disebabkan hisab kebaikan lebih sedikit daripada amal jeleknya, sehingga amal jelek itu nanti diadili oleh Allah dan kita semuanya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Atau disiksa di dalam kubur. Maka gimana apabila kita pernah berpuasa tanggal 6 di bulan Dzulhijjah, maka setelah itu setelah mendapat rahmat dari Allah, maka tidak akan disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapat rahmatnya Allah, mendapat hidayah dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.